Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa satu orang. Coba, siapa yang bisa berdoa? Ayo. Berdiri. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, satu orang boleh ke depan, kamu aja. Ya, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya putarkan musiknya ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, cukup, terima kasih Kak. Silahkan kembali, silahkan duduk. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada berapa orang? 7 orang ya. Siapa aja itu? Bayu. Ya. Firman. Kemana aja itu semuanya? Ada yang pergi. Ada yang pergi, Ambil ijazah. ambil ijazah, dan ada yang sakit ya. Oke. Baik, hari ini seperti yang sudah Bapak katakan sebelumnya, hari ini kita mau belajar tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, sebelumnya kan di pelajaran sebelumnya sudah mungkin kalian pelajari tentang masuknya jalur rempah. Rempah itu apa? Bumbu dapur ya. Kalau bahasa gampangnya bumbu dapur, Pak. Jahe, cengkeh, semua itu rempah. Dan ternyata rempah itu banyak ditemukan di Indonesia. Sehingga banyak bangsa asing yang datang ke sini mau ngambil apa? Cengkeh. Hari ini kita mau lanjut dari materi tersebut ke teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kenapa kita mau belajar ini? Karena ternyata di zaman dahulu ya, sebelum Islam masuk, sebelum Kristen masuk, sebelum penjajah masuk, nenek moyang kita itu ternyata mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Candi Borobudur, Hindu atau Buddha? Buddha. Candi Prambanan, Hindu atau Buddha? Apa bedanya Hindu sama Buddha? Apa bedanya? Sebutkan aja nggak apa-apa, Pak. Yang Buddha itu, Pak, yang macam di film Sun Gokong, Pak, yang agak halus kepalanya. Saya nggak bilang botak ya. Yang agak halus kepalanya pakai skincare, glowing, ya kan? Itu yang Buddha. Yang Hindu yang macam mana? Kayak yang di Bali bagus. Yang kayak yang di India enggak? Karena kita jarang terpapar sama yang namanya India ya. Padahal di Pasar 2, tahu Pasar 2? Pasar 2 tahu kan? Yang ada kuil itu besar, itu punya orang India loh. Pak Edi pernah masuk ke sana, percaya kalian? Itu namanya adalah patung Dewa Murugan. Jadi katanya Pak Edi pernah ke sana sekali waktu hari Jumat. Kebetulan ternyata orang India ini sembahyangnya hari Jumat. Ya, orang India sembahyang hari Jumat. Memang dulu Pak, di Pasar 2 ini tempat perkumpulannya orang Tamil katanya. Makanya dibangunlah di sini kuil di belakang masjid ya, kalau tidak salah ya, belakang masjid. Itu memang situ. Setelah karena dulu di situ banyak perkebunan, orang Tamil kerja di kebun, ya. Setelah kebunnya tidak ada, mereka pindah ke Binjai, ke Medan. Kalau di Medan namanya apa itu kampung?
Oh, kalau Kampung Madras nggak tahu. Kampung Keling tahu? Tahu Kampung Keling? Di daerah mana kalau ada yang tahu? Di daerah Sun Plaza, ya, dekat-dekat Sun Plaza. Kampung Keling itu adalah salah satu tempat orang India bermukim, ya, satu pemukiman. Kalau zaman dulu kan begitu ya, nak. Orang India bermukim di sini, orang Cina bermukim di sini, orang Arab bermukim di sini. Makanya namanya Kampung Keling. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui loh ya. Saya belum masuk ke analisis. Hanya mengetahui tentang berbagai macam teori dasar masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, nomor 2, mampu menjelaskan beragam teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah tahu, mampu menjelaskan, lalu yang ketiga, mampu menganalisis mana teori yang kuat, mana teori yang lemah. Ya, nggak semua teori bisa kita terima, sayang ya. Nomor terakhir adalah peserta didik mampu untuk mengkomunikasikan hasil analisisnya tentang kelemahan dan kelebihan masing-masing teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mampu juga kau menjelaskannya, oh yang ini loh Pak yang paling kuat, teori yang ini, bukan teorinya si Anu itu. Ya, itu kau diajak untuk berpikir kritis. Ya, kamu nanti diajak untuk berpikir kritis, bagaimana caranya supaya argumen saya ini diterima. Apakah kamu tahu agama Hindu dan Buddha? Tahu? Tahu. Bedanya tadi apa? Yang satu macam film Sun Gokong, Pak. Yang biksu itu. Yang Hindu, yang macam orang Bali katanya tadi, ya kan? Oke, lanjut. Apa saja peninggalan Hindu Buddha di Indonesia? Tadi sudah ada. Candi Prambanan, Hindu. Candi Borobudur, Buddha. Ini candi apa? Borobudur, ya, yang ada di kota Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, kota Magelang. Oke, kita masuk. Nah, dari mana kita tahu kalau misalkan orang India itu, kebudayaan India itu masuk ke kita? Dari catatan-catatan asing. Catatan yang pertama dari sumber India, kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahanide, yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ketiga. Sumber Cina mengatakan hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad ke-5. Berarti abad ke-5 tahun 401 sampai paham ya? Yepoti itu adalah bahasa Cina dari yang namanya Tarumanegara. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu Buddha. Sumber Yunani mengatakan bahwa hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani, dalam kitabnya yang berjudul Geographic yang ditulis pada abad kedua. Abad kedua tahun berapa? Ayo. Sampai? Oke. Ptolemeus menyebutkan nama Labadio yang artinya pulau jelai. Jelai itu apa, nak? Jelai itu semacam padi-padian ya. Ya, pulau jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebut Yawa Dwipa. Ya. Yawa Dwipa. Jawa ini adalah Jawa, Dwipa ini artinya adalah pulau, ya. Kalau Sumatera dulu namanya adalah Suwarna Dwipa. Dwipa artinya pulau, Suwarna adalah pulau emas. Sumatera dulu disebut sebagai pulau emas, ya. Lanjut. Ya. Kitab kuno, ya, kitab kuno ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bagaimana adanya hubungan Indonesia dan India, yang dia berbahasa Sanskerta. Apa itu Sanskerta? Bahasa India kuno. Bangunan kuno ini adalah bukti lagi kalau ada sebenarnya pengaruh India ke kita dari bangunan kuno. Misalkan apa? Candi Borobudur dan relief. Relief ini adalah gambar di dinding candi.
ya, to relief. Menceritakan tentang kisah-kisah yang ada dalam agama Hindu. Itu adalah bukti kalau misalkan kita pernah berkontak dengan orang Hindu India. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia itu ada 5, ya. Tapi ini tidak semua nanti kuat, ya. Ada yang lemah, ada yang kuat. Mari kita bahas sama-sama satu-satu. Brahmana, ya, menurut teori Brahmana, masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Brahmana itu adalah kaum pendeta, ya, pendeta Hindu. Apa? Karena hanya kaum pendeta yang tahu caranya membaca kitab Weda yang berbahasa Sanskerta. Kalau orang-orang biasa kayak kita nggak tahu. Tapi ada kelemahannya juga. Menurut catatan kuno, pendeta itu tidak boleh menyeberang lautan. Lalu bagaimana caranya dia untuk bisa sampai ke Indonesia yang semuanya adalah kepulauan? Masuk akal? Masuk. Masuk. Lanjut. Teori kesatria. Yang kedua ini adalah yang mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu itu ke Indonesia dan Buddha adalah kaum raja, bangsawan, dan juga prajurit. Menurut teori ini katanya di India itu lagi ada perang hebat sehingga mereka melarikan diri ke Nusantara. Tapi teori ini tidak didukung oleh catatan-catatan yang mengatakan bahwa di India pernah ada perang. Teori Waisya. Waisya ini kalau di dalam kasta dianggap sebagai kaum pedagang. Angin itu hanya bertiup 6 bulan sekali ke arah timur, 6 bulan sekali ke arah barat. Ya, kalau pedagang mau ke Indonesia, dia mengharapkan ada angin muson timur 6 bulan sekali, dan kalau dia mau balik ke India, dia mengharapkan angin muson barat 6 bulan sekali. Selama 6 bulan ngapain kalian pikir dia di Indonesia? Dia di sini juga ada yang cari jodoh, ya kan? Menikah sama orang sini, baru dia bangun kuil, kan nggak mungkin 6 bulan dia nggak sembahyang. Iya kan? Betul tidak? Betul. Selama 6 bulan pastinya sembahyang, bangunnya kuil, terus mereka melakukan puja, dilihat sama orang Indonesia. Oh, rupanya ini yang dipujanya, makanya bisa kaya. Tertarik. Namanya juga kita melihat hal yang baru. Dulunya masih percaya sama nenek moyang, sekarang percaya sama dewa. Ya kan? Tertarik. Percaya. Ikut. Teori Waisya, ya. Teori arus balik. Nah, yang ini lain sendiri. Kalau tadi kebanyakan orang Indianya yang datang ke sini, teori ini bilang kalau kita yang datang ke sana. Menurut teori ini menyatakan bahwa orang Indonesia sendiri yang pengen mencari agama baru ke sana. Buktinya apa? Ternyata di sana ada satu wilayah kuno, ya, bentuknya bangunan kuno yang dibangun oleh kerajaan Sriwijaya. Di situ ada tulisan, ini adalah asrama Sriwijaya. Terakhir adalah teori Sudra. Sudra ini adalah kaum bawah. Apa itu kaum bawah? Kaum Buddha. Tidak dianggap di dalam kasta. Mereka mengatakan dari perdagangan Buddha internasional lah, kaum Buddha ini sampai di Indonesia. Pada akhirnya mereka yang menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori ini tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena tidak ada catatan-catatan yang menyatakan bahwa Indonesia sering melakukan perdagangan budak. Ya, telah Bapak jelaskan semuanya. Kita ada tugas mandiri. Setelah itu nanti baru kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok, ya. Dibuka aja itunya, hektarnya. Kalau lebih nanti kembalikan, ya. Boleh dikerjakan 5 menit saja, karena soalnya cuma 5, ya.
Sudah selesai. Waktunya sudah habis. Saya ambil ya. Udah? Oke, selanjutnya kita akan bagi 5 kelompok ya, dari sesuai dengan teori-teori yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Supaya tidak susah, ini ada 5 lorong ya. 1 2 3 4 5, betul? Oke. Lorong sana silahkan bergabung jadi teori Brahmana kelompok 1, kelompok 2 teori kesatria, kelompok 3 teori Waisya, kelompok 4 teori arus balik, dan kelompok 5 teori Sudra. Silakan buat dulu kelompoknya ya. Gabungkan aja kursinya ke belakang atau apa ya. Di dalam lembar kerja itu ada pertanyaan ya. Pertanyaannya ada 4 ya. 4 ya. Ya, siapa tokohnya yang mencetuskan teori itu? Siapa, apa kelemahannya, apa kelebihannya? Yang nomor 4 nanti silahkan diskusikan. Menurut kalian teori itu termasuk yang teori lemah atau teori kuat? Dan berapa persen? Dari skala 10 sampai 100, kira-kira teori itu berapa persen? Kalau berarti kalau misalkan makin rendah, misalkan 10 sampai 100, ya kan? Kalau menurut Anda itu lemah, berarti dia harus kurang dari 50%. Tapi kalau menurut kalian teori itu kelebihannya memang masuk akal, maka dia harus lebih dari 60 ya. Oke, paham ya? Yang nomor 4. Soal nomor 4. Silakan dikerjakan macam 20 menit nanti kita akan presentasikan. Oke? Masih ada yang bingung? Coba kita lihat ke layar sebentar. Kalau masih ada yang bingung, Bapak akan putarkan sedikit cuplikan ya, supaya merefresh lagi apa yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Untuk pertanyaan tersebut, kurang mendapat teori yang dapat menjelaskan guys. Definisi tersebut adalah teori Brahmana, teori kesatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.G. Crowley ini menyebutkan bahwa golongan Waisya itu adalah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan. Sekarang kita masuk ke persentase. Kelompok 1 silahkan ke depan. Perkenalkan, kami kelompok 1. Kami beranggota 4 orang, ada Ivy, Rico, Dika, dan saya sendiri Evan. Saya mempercayai teori Brahmana ini 70%, karena mungkin teori kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan itu belum tentu kebenarannya, Pak. Mereka kelompok 1 setuju bahwa teori Brahmana ini kelebihannya sampai bisa dipercaya sampai 70%. Kenapa? Karena katanya kaum Brahmana bisa membaca tulisan Sanskerta dan huruf Pallawa. Kenapa setuju? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Setuju karena Setuju. ininya kuat, teorinya kuat. Teorinya kuat ya. Cuman kelemahannya nggak bisa lewati. Lautan, Ya. gitu ya. Oke. Setuju. Yang tidak setuju mana? Coba.
Angkat tangan. Ada yang nggak setuju dengan mereka? 70% kelas 11 setuju bahwa teori Brahmana ini masuk akal. Sepertinya memang kaum pendeta yang membawanya. Kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 beranggota 4 orang. Pertama Niki Alvina, Sila Prilija, Elvalsya Brutarigan, Dea Anggina Brutarigan. Kelompok 2 bilang teori kesatria itu bisa dipercayai 50%. Kelompok 1, berapa persen kamu percaya teori kesatria ini? 35%. Kelompok 3, berapa persen? 50 juga. Kelompok 4, 35%. Kelompok 5, 40%. Berarti rata-rata kelas 11 beranggapan teori kesatria ini lemah. Benar atau tidak? Benar ya. Alasannya adalah kenapa? Karena belum ada catatan yang mengatakan bahwa ada perang, ada migrasi besar-besaran orang India ke sini, ya. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan teori Vaishya. Kurang dari 50% dikarenakan kaum Vaishya datang hanya untuk bertujuan berdagang sehingga kemungkinan untuk menyebarkan agama cenderung rendah. Saya lebih cenderung setuju juga dengan yang kelompok 4 dan 5. Kenapa? Karena teori perdagangan ini lebih memang masuk akal daripada teori yang lainnya. Silakan duduk. Oke, kita dengarkan lagi kelompok 4, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut nama-nama kelompok: Aura, Cici, saya sendiri, Rinda, Reja. Berapa persen kamu dan kelompokmu mempercayai teori ini? 60, karena sedikit masuk akal dan juga kemungkinan ada yang datang ke sana untuk mencari agama. Berapa persen kamu setuju kelompok 1 untuk teori arus balik? Katanya orang Indonesia datang langsung ke sana. Ini teori agak masuk akal, tapi sebenarnya tidak. Ya, kenapa tidak? Bagaimana caranya orang Indonesia tahu ada yang namanya agama Hindu kalau belum ada orang datang ke sini? Kelas 10-1 untuk teori arus balik, berapa persen kita kasih nilai? 40? Setuju? Setuju. Teori. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Mutiara, Suci Bunga Nabila, Alek, Dimas. Katanya kelebihan teori Sudra, kaum budak, adanya keinginan untuk mengubah nasib. Karena kaum Sudra ini kaum kelas rendah. Kelompok 1. Berapa persen kamu percaya Sudra adalah pembawa agama Hindu yang paling terpercaya? 35%. Kelompok 2. 55%. Kelompok 3. 45%. Kelompok 4. 25. Baik. Jadi kesimpulannya adalah 10-1 tidak terlalu percaya dengan teori Sudra. Ini ya pentingnya. Kalau misalkan kita mau berdiskusi masalah sejarah, sejarah itu yang paling penting, tahu nggak apa yang paling penting? Kritis. Seperti yang Pak Edi tadi lakukan. Misalkan begini, teori arus balik, Pak, kata kelompok 4, mereka datang sendiri ke sana. Tapi bagaimana caranya mereka mau belajar ke sana kalau tidak pernah ada yang mengenalkan? Itu adalah berpikir kritis. Orang sejarah itu seperti itu, orang IPS terutama, ya. Orang IPS seperti itu. Ya kan? Teori Sudra, katanya ada kaum menengah ke bawah yang mau mengubah nasibnya. Ya kan? Tapi mereka nggak ngerti cara membaca kitab suci. Gimana caranya mereka mengajarkan agama? Padahal di situ banyak prasasti-prasasti yang pakai huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Ya, itu dia. Kesimpulannya adalah bahwa, oke, saya tanya sekali lagi. Dari 5 teori yang sudah kita bahas, teori mana yang mendapat ranking 1 menurut 10-1? Brahmana. Yang bilang Brahmana angkat tangan.
2 orang. Yang bilang teori Waisya atau pedagang angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh 2 kali? Oh rame, berarti mayoritas adalah yang setujunya yang teori pedagang. Ya, yang setujunya teori pedagang. Karena apa? Banyak ditemukan terutama di Medan, di Belawan, ya, jumpa mani-mani. Tahu mani-mani? Ini nih ya, tahu ya, seperti ini ya. Bilang mani-mani, tapi lebih kecil, ya. Mani-mani itu adalah kesukaannya orang India. Rupanya dari zaman dulu mereka berlayar sampai ke Belawan, tertinggal banyak barang-barang mereka di situ. Jadi teori pedagang atau Waisya ini termasuk yang kuat ya, kuat. Nomor 2-nya kira-kira apa? Kalau misalkan saya tanya nomor 2-nya, kalau ranking 1-nya Waisya, nomor 2-nya apa? Brahmana atau Ksatria? Brahmana ya. Nomor 2 pasti Brahmana. Karena apa? Mereka yang tahu baca tulis kitab suci. Ya, oke, sudah. Kesimpulannya adalah bahwa teori-teori ini semuanya boleh kita baca, tapi harus kritisi lagi. Ya, yang mana yang paling dipercaya, nomor 2 yang mana? Atau mungkin nanti 10 tahun ke depan Pak Edi jadi sejarawan. Ada teori saya, ya kan? Kalian kritisi, nggak betul itu. Pak Edi aja pun sering hanya di Marike kok. Mana mungkin dia tahu tentang teori India? Boleh kalian kritisi, ya kan? Itulah gunanya ilmu pengetahuan. Ya, kita mau menyanyikan satu lagu wajib, judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai ngirut di pantai, berbisik-bisik ajak lana, mengucap pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Kita semua dulu sebelum kita akhiri, satu orang kita berdoa, silakan. Kita berdoa supaya ilmu kita bermanfaat dan Pak Edi lulus, ya kan? Amin. Oke, silakan Bang. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk hari ini kelas 11. Jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan dengan pelajaran yang berbeda, ya kan? Semoga nantinya kedepannya bisa lebih meningkatkan nalar kritis Anda ya dengan berjumpa dengan saya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.